Ya, kita masuk minggu kelima. Kasih karunia dalam surat-surat kiriman Petrus. Ya, di Romawi pertama, kasih karunia adalah Kristus sendiri sebagai kenikmatan kita. Ya, dan seterusnya. Saya hanya membacakan poin barusan. Kasih karunia adalah Kristus sendiri sebagai kenikmatan kita. Ya, kasih karunia adalah Kristus. Tetapi bagi kita, kasih karunia yang adalah Kristus itu sendiri harus sebagai kenikmatan. Jikalau Kristus tidak menjadi kenikmatan kita, itu berarti Kristus bukan kasih karunia bagi Anda dan saya. Jikalau Kristus tidak menjadi kenikmatan kita, ya maka kebenaran tentang kasih karunia yang adalah Kristus itu hanya doktrin belaka. Ya, sementara kebanyakan orang Kristen mengenal kasih karunia secara dangkal. Bagi mereka kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma, ya, semacam pengampunan dosa. Itu memang benar, tetapi dangkal. Nah, kita di pemulihan Tuhan mengenal definisi kasih karunia dengan lebih dalam, bahwa kasih karunia adalah Kristus. Kristus sendiri. Tetapi itu hanya akan jadi doktrin, hanya menjadi doktrin yang mati bagi kita jika Kristus tidak menjadi kenikmatan Anda dan saya. Karena definisi yang lengkap mengenai kasih karunia adalah Kristus, itu harus ditambah dengan frase menjadi kenikmatan kita. Jadi yang lengkapnya adalah kasih karunia adalah Kristus menjadi kenikmatan kita. Nah, itu baru lengkap. Tetapi apakah kita berkata demikian dalam realitas? Nah, kalau dalam realitas artinya Kristus benar-benar menjadi kenikmatan Anda, ya. Kalau tidak, ya hanya doktrin. Walaupun doktrinnya berupa kebenaran yang lebih dalam, gitu ya. Sementara orang-orang Kristen kebanyakan tidak mengenal definisi ini. Kasih karunia adalah Kristus sendiri. Ya, tetapi kita mengenalnya, mengerti, memahami. Tapi sekali lagi, definisi yang tepat bagi kita adalah kasih karunia adalah Kristus menjadi kenikmatan kita. Nah, ini baru lengkap secara doktrin dan pengalaman. Ya. Cuma saya pagi ini ingin menyajikan dahulu fakta-fakta Alkitab
tentang yang tadi saya sampaikan, ya. Fakta-fakta Alkitab ini memang bersifat doktrinal, tetapi perlu bagi kita agar kita bisa menyajikan fakta-fakta Alkitab tentang kebenaran yang dalam ini, yaitu kasih karunia adalah Kristus sebagai kenikmatan kita. Karena mungkin ada banyak saudara-saudari yang seperti saya dahulu, ya, membaca tulisan-tulisan di buku-buku kita. Saya mempertanyakan dasar-dasar firman Tuhannya, seperti ungkapan yang tadi, kasih karunia adalah Kristus menjadi kenikmatan kita. Ya, apakah ini hanya suatu slogan pemulihan Tuhan? Ya, sudah sangat sering kita mendengar kata-kata ini. Ya, banyak saudara-saudari mengamenkan, bagus. Tetapi kita juga perlu mengenal dasar atau fakta Alkitab yang mendukung pernyataan ini, khususnya untuk kita boleh membawa saudara-saudari kita masuk lebih dalam, memahami, mempercayai. Ya, jika kita bisa menyajikan fakta-fakta Alkitabnya, banyak orang akan disadarkan bahwa kasih karunia itu tidak sedangkal yang mereka pahami. Ya, pemahaman umum yang seperti tadi, kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma, bukan hasil usaha. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang sifatnya gratis. Kalau sesuatu yang diusahakan itu bukanlah kasih karunia. Ya, itu memang benar, tetapi betapa sangat dangkalnya. Ya, bahkan mengatakan pengampunan dosa adalah kasih karunia, itu sepenuhnya benar, tetapi masih juga sangat dangkal. Sebab menurut fakta-fakta Alkitab, kasih karunia adalah Kristus menjadi kenikmatan kaum beriman Tuhan. Ya, jadi saudara-saudari harus belajar menyajikan fakta-fakta Alkitabnya, agar orang-orang di sekitar kita, khususnya orang-orang Kristen, bisa kita bawa berpaling ke dalam pemulihan Tuhan dengan menyadari bahwa kasih karunia itu adalah Kristus sebagai kenikmatan kita. Ya, pertama-tama, ya, ada di dalam Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Kemudian penuh kasih karunia. Ya, ini ayat pertama yang sangat penting. Ya, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, penuh kasih karunia. Yohanes 1 ayat 14. Jadi, di dalam diri Yesus ada yang namanya kasih karunia. Bukan hanya ada di dalam Yesus, tetapi juga penuh, ya, memenuhi diri Tuhan Yesus. Ini pahami dulu, inilah kasih karunia. Kasih karunia itu bukan sesuatu benda-benda yang di luar Tuhan Yesus. Kasih karunia itu ada di dalam diri Tuhan Yesus, bahkan memenuhi dirinya. Nah, ini definisi dasar, ya, Yohanes 1 ayat 14. Di dalam diri Yesus ada yang namanya
kasih karunia. Ya. Kemudian di dalam Kolose 1 ayat 19 dijelaskan ya apa yang memenuhi diri Tuhan Yesus itu, yang disebut sebagai kasih karunia itu. Ya, di dalam Kolose 1 ayat 19 dijelaskan bahwa yang memenuhi diri Tuhan Yesus adalah Allah. Jadi, ya definisi yang lebih dalam lagi, kasih karunia adalah Allah. Gitu ya. Ya, saudara-saudari sudah paham ini semua, tetapi perlu belajar menyajikannya. Ya, pertama-tama Yohanes 1 ayat 14, kasih karunia memenuhi diri Tuhan Yesus. Kemudian Kolose 1 ayat 19, yang memenuhi diri Tuhan Yesus adalah Allah. Jadi, kasih karunia adalah Allah. Nah, masih kita harus menggali lebih dalam. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 16, ya, dari kepenuhannya, ya, teks aslinya itu keluar dari kepenuhannya, gitu ya, seharusnya. Jadi keluar dari kepenuhannya. Ini semacam luapan air yang meluap saking penuhnya. Jadi meluap keluar dari kepenuhannya. Itu Yohanes 1 ayat 16. Ya, keluar dari kepenuhannya, kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Karena kasih karunia ini adalah Allah, jadi kita boleh membacanya dari kepenuhannya atau keluar dari kepenuhannya. Kita semua telah menerima Allah dan Allah dan Allah. Terus ada pertambahan Allah terus menerus keluar dari kepenuhan Tuhan Yesus. Ya, ini udah 3 ayat kita tadi ya. Nah, kemudian ayat yang keempat, Filipi 4 ayat 23 menjelaskan yang keluar dari kepenuhannya itu masuknya kemana, gitu kan. Ya, Filipi 4 ayat 23 mengatakan bahwa kasih karunia itu, yaitu Allah, ya, menyertai rohmu, saudara-saudari. Jadi dari 4 ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah keluar dari dalam diri Tuhan Yesus, masuk ke dalam roh kita. Ya, inilah cara kita menjelaskan Alkitab. Nah, kemudian dari ayat-ayat lainnya kita tahu bahwa Allah yang masuk ke dalam diri kita adalah roh itu. Ya. Roh Yesus Kristus itu dijelaskan di dalam Yohanes 7 ayat 39, Yohanes 20 ayat 22, bahkan Ibrani 10 ayat 29 mengatakan bahwa itu adalah roh kasih karunia. Nah, jadi kita sudah melihat cukup dalam. Apakah kasih karunia? Kasih karunia adalah roh itu masuk ke dalam roh kita, berbaur dengan roh kita. Ditambah 1 Korintus 6 ayat 17.
Ya, dan banyak peneguhan mengenai definisi kasih karunia ini. Ya, di dalam surat-surat Paulus ya ada 2 buah frase, bukan aku, melainkan, gitu ya. Kalau di 1 Korintus 15 ayat 10 itu bukan aku melainkan kasih karunia. Dan di Galatia 2 ayat 20 bukan aku melainkan Kristus. Artinya kasih karunia adalah Kristus. Jadi anugerah yang menyertai kita di dalam roh kita adalah Kristus. Ya. Nah, jadi dari atas tadi kita sudah melihat pertama-tama kasih karunia adalah Allah. Kemudian kasih karunia adalah roh. Juga kita melihat tadi kasih karunia juga adalah Kristus. Artinya kasih karunia adalah Allah Tritunggal. Itu yang ada di rawatan pagi hari kedua, ya. Kasih karunia adalah Allah Tritunggal. Dulu saya bingung. Kasih karunia adalah Allah Tritunggal. Ya, kok ada pengucapan-pengucapan yang kesannya tuh seperti seenaknya. Di mana? Nggak ada ayatnya yang mengatakan bahwa kasih karunia itu Allah Tritunggal. Ya, memang kalau secara langsung nggak ada ayatnya. Bahkan Allah Tritunggal sendiri pun nggak ada ayatnya. Jadi kalau kita hanya mau percaya jikalau ada ayat-ayat yang jelas menulis sedemikian, ya itu artinya kita dangkal, ya. Yang tadi kita sampaikan kan hasil dari penggabungan ayat-ayat seperti kepingan-kepingan pasal digabungkan menjadi satu gambaran yang akhirnya kita kenal dengan ungkapan barusan, ya, yang di rawatan pagi hari kedua, yaitu karena itu kasih karunia adalah Allah Tritunggal. Ya, nggak cukup, nggak sampai sana. Allah Tritunggal menjadi hayat. Nah, ini di mana ayatnya? Yang tadi kan Filipi 4 ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Dulu Filipi 2 ayat 4-23 ini saya berpikir anugerah Tuhan Yesus Kristus tuh Tuhan memberikan anugerah gitu, berupa banyak hal. Tetapi sebetulnya bukan itu. Filipi 4 ayat 23 berkata kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, artinya Tuhan Yesus Kristus itulah kasih karunia. Ya, menyertai rohmu, artinya menjadi hayatmu. Ya, Kolose 3 ayat 4. Jadi inilah saudara-saudari kekayaan pemulihan Tuhan. Setiap ungkapan-ungkapan yang kelihatannya aneh, tidak umum, ya, kita sering dituduh seperti itu. Kita sering dituduh menciptakan istilah-istilah baru. Ya, mereka meragukan istilah-istilah baru. Ya, mana dasar Alkitabnya? Mengatakan kasih karunia adalah Allah Tritunggal menjadi hayat, menjadi segala sesuatu. Ya, kita bingung seringkali karena memang tidak ada ayat yang singkat menjelaskan ini. Dalam satu ayat yang jelas nggak ada. Tetapi kalau kita bisa menjabarkannya, menguraikannya, ya bisa kok, saudara-saudari. Saya percaya pemulihan Tuhan itu makin dibanjiri orang-orang.
Ya, jikalau semua saudara-saudari mau berlatih, ya, menyajikan kebenaran ini. Kenapa saya menekankan perkara pentingnya menyajikan kebenaran ini berupa fakta-fakta Alkitabnya? Kenapa saya tekankan? Karena di hari yang kedua, saudara-saudari, kasih karunia itu diperjelas lagi oleh Petrus, ya, bahwa kasih karunia itu adalah pengenalan. Ya. Kasih karunia itu adalah suatu pengenalan terhadap Allah dan Tuhan Yesus di dalam Roh. Jadi kasih karunia itu tadi kita sudah lihat, ya. Pertama-tama kasih karunia adalah Allah, kemudian kasih karunia adalah Roh, kemudian kasih karunia adalah Kristus. Disingkat menjadi kasih karunia adalah Allah Tritunggal, menjadi hayat. Tetapi Petrus menjelaskan kasih karunia itu dengan ungkapan-ungkapan yang khusus yang tidak digunakan oleh Paulus, saudara-saudari. Ya, di dalam ayat doa baca kita yang tadi, ya, 2 Petrus 1 ayat 2, bahwa kasih karunia atau anugerah itu melimpahi kamu, ya, oleh apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus. Artinya kasih karunia ini sekarang dijelaskan lebih kaya lagi oleh Petrus. Kasih karunia itu sebuah pengenalan, saudara-saudari. Ya. Dia adalah Allah Tritunggal. Kalau hanya stop sampai di sana, ya ini masih ada jarak yang cukup jauh gitu bagi kita, saudara-saudari. Kasih karunia itu memang Allah Tritunggal, tetapi Allah Tritunggal ini menjadi kenikmatan kita dalam pengenalan. Ya, memang ketika kita menyeru nama Tuhan, kita menikmati Allah Tritunggal. Tetapi tidak sebanyak pengenalan. Setelah kita menyeru nama Tuhan, kita harus maju terus, ya, dengan memiliki banyak pengenalan. Ya. Kata melimpahi kamu di dalam 2 Petrus 1 ayat 2 itu berarti dilipat gandakan teks aslinya itu. Nah, apa yang dilipat gandakan? Yang dilipat gandakan mungkin saudara-saudari berkata, Allah Tritunggal berlipat ganda di dalam saya. Ya, itu benar. Memang Allah Tritunggal adalah kasih karunia. Tetapi secara realnya dalam praktek kita apa? Yang dilipat gandakan itu apa? Dalam prakteknya, secara realitasnya, yang dilipat gandakan itu adalah pengenalan, saudara-saudari. Pengenalan akan Allah dan akan Tuhan Yesus. Inilah kasih karunia di dalam surat Petrus. Ya. Di samping Petrus menjelaskan kasih karunia itu adalah keselamatan jiwa. Ya, Kristus sebagai gembala jiwa, banyak hal. Tetapi Petrus menjelaskan bahwa kasih karunia itu berlipat ganda dalam bentuk apa? Pengenalan. Ya, yang tadi saya sampaikan adalah pengenalan, saudara-saudari. Karena menurut catatan kakinya pengenalan ini adalah pertama-tama oleh firman. Anda harus rajin menikmati firman. Anda harus rajin belajar firman. Ya.
Oh, semoga saudara-saudari punya selera atas firman. Ya. Jadi semua penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan oleh garis besar yang Romawi pertama yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kasih karunia adalah Kristus sendiri sebagai kenikmatan. Dan ternyata kenikmatan di sini itu adalah pengenalan. Oh Tuhan Yesus, jikalau Anda memperhatikan alurnya dari tadi, mulai dari awal sampai akhirnya kita bisa melihat tentang pengenalan, Anda bisa berkata bahwa kasih karunia adalah pengenalan itu sendiri. Pengenalan akan Allah dan akan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini adalah sebagai roh pemberi hayat. Ya. Jikalau Anda tidak mengenal kebenaran tentang Allah, tentang Kristus, tentang ekonominya, maka artinya Anda kekurangan kenikmatan. Mungkin Anda berpikir, oh kenikmatan akan Kristus tuh waktu kita berkumpul, kita nyanyi-nyanyi, kita berkidung, gitu ya. Lalu kita dengerin orang bagi nikmat. Ya betul, semuanya itu betul. Ya, tetapi harus berlipat ganda. Berlipat gandanya dalam hal pengenalan. Kalau dalam hal pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus kita memiliki perlipat gandaan, maka kidung-kidung kita semakin kaya, pembagian nikmat kita semakin kaya, sidang-sidang kita semakin kaya, yang berarti kenikmatan kita atas Kristus semakin kaya, saudara-saudari. Ya. Jadi sekali lagi, kasih karunia adalah Kristus. Tapi nggak cukup. Kita harus lengkap kalimatnya. Kasih karunia adalah Kristus sebagai kenikmatan saya. Harus begitu. Sebab jika Kristus bukan kenikmatan Anda, maka Kristus bukanlah kasih karunia bagi Anda. Gitu. Apa pentingnya doktrin? Tidak penting. Walaupun penting juga, maksud saya adalah yang terpenting adalah Kristus menjadi kasih karunia bagi Anda. Bukan hanya menjadi doktrin bagi Anda. Semoga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, ya dalam pembagian nikmat, dalam apapun kita sering berkata, kasih karunia adalah Kristus. Semoga ini menjadi realitas, ya. Bukan hanya menjadi satu slogan pemulihan Tuhan. Ya, sesuatu yang sudah sangat sering didengar berulang-ulang, itu kadang-kadang hanya bisa jadi slogan saja. Semoga ini menjadi realitas. Karena itu, kita harus banyak berdoa. Tuhan Yesus, belas kasihani saya Tuhan. Buatlah Kristus menjadi kenikmatan saya. Dan saya mengerti kenikmatan itu adalah pengenalan. Pengenalan akan Allah, akan Tuhan Yesus di dalam roh, akan ekonomi Allah. Buat aku semakin kaya dalam pengenalan. Ya, itulah saudara-saudari, Kristus sebagai kenikmatan. Ya, sebagai kasih karunia. Oleh pengenalan yang dilipat gandakan. Saudara-saudari, 2 Petrus 1 ayat 2. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya, saudara-saudari, pengenalan yang adalah kasih karunia itu dilipat gandakan. Ya. Itu ada di Romawi 2 garis besar poin A. Kasih karunia, apa kasih karunia? Pengenalan, ya. Pengenalan akan Allah Bapa dan Tuhan.
Kasih karunia poin A ya. Kasih karunia berlipat ganda terhadap kita melalui penderitaan, pembatasan, dan kelemahan kita. Ya. Jadi kita dapat memiliki pengenalan ya akan Allah Bapa dan Tuhan kita dalam pengalaman penderitaan. Ya, penderitaan di sini adalah karena hayat alamiah kita itu harus dikurung, disalibkan, tidak boleh terekspresi, dibatasi. Ya, apa yang dibatasi? Hayat alamiah. Apa hayat alamiah? Hayat alamiah itu ya semua kesenangan kita, kebiasaan kita, kehidupan yang sudah sekian lama kita jalani itu semua dibatasi, dikekang, bahkan dibunuh. Mulai terus ekspresi Kristus terpancar. Semuanya itu adalah penderitaan bagi hayat jiwa. Ya, dan itu semua yang akan membawa kita memiliki kasih karunia yang berlipat ganda. Ya, yang berlipat ganda ini adalah kasih karunia pengenalan. Ya, pengenalan akan Tuhan Yesus dan Allah Bapa melalui firman, ya. Pertama-tama fakta-fakta Alkitab kita kenali. Dan berdasarkan fakta-fakta Alkitab yang kita kenal, Roh punya tumpuan. Roh memiliki dasar untuk menghasilkan pengalamannya, gitu ya. Jikalau Anda tidak memiliki fakta-fakta Alkitabnya, Anda tidak mengenal ayat-ayatnya secara objektif, ya Roh tidak punya dasar untuk membuat Anda mengenalnya di dalam pengalaman. Nah, itulah kenikmatan di hari pertama, ya, yang juga tadi mencakup hari kedua sedikit. Nah, mengenai yang hari kedua, saudara-saudari, poin yang saya ingin tekankan dan yang cukup penting itu adalah ada satu ungkapan bahwa di dalam diri para nabi perjanjian lama ya juga ada Roh Kristus, ya. 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11 ayat doa baca kita di hari kedua, ya, dikatakan bahwa Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Mereka di sini adalah nabi-nabi perjanjian lama, yang membuat nabi-nabi itu bisa menyelidiki, bisa meneliti tentang apa? Tentang kasih karunia yang tadi kita bicarakan. Ya, jadi itu semua ya dapat ditemukan oleh nabi-nabi perjanjian lama karena Roh Kristus diam di dalam mereka, ada di dalam mereka, ya. Nah, Saudara Li bersaksi dia banyak diserang oleh orang-orang, ya, menggunakan ayat ini. Karena saudara kita kan menekankan sekali bahwa Roh Kristus itu belum ada, ya, di zaman perjanjian lama. Bahkan di awal perjanjian baru pun itu Roh Kristus itu belum ada sampai Kristus mati dan bangkit. Barulah Roh Kristus itu ada. Gitu, ya. Nah, berdasarkan
1 Petrus 1 ayat 10 dan 11, saudara kita diserang. Anda bersikeras mengatakan roh Kristus belum ada. Tetapi lihat itu 1 Petrus 1 ayat 10, 11. Roh Kristus ada di dalam nabi-nabi perjanjian lama. Ya. Nah, ini membuat saya tertarik. Lalu saya membaca pelajaran hayatnya, dan juga ada di garis besarnya sebetulnya ya. Ya memang ya, jangan dibingungkan dengan dua hal yang saling berlawanan kelihatannya seperti ini ya. Secara ruang dan waktu, keberadaan Roh Kristus itu jelas, itu hanya ada setelah Tuhan bangkit ya. Tetapi fungsi daripada roh ini itu adalah kekal ya. Ayatnya di dalam Ibrani 9 ayat 14, bahwa roh itu kekal. Artinya apa? Kalau sesuatu yang bisa berubah ya, tadinya sifatnya seperti itu lalu berubah menjadi seperti ini, artinya nggak kekal, karena bisa berubah. Tetapi roh Allah itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Jadi secara fungsi ya, roh Kristus itu bersifat kekal, karena roh itu adalah roh yang kekal. Ibrani 9 ayat 14. Inilah ungkapan-ungkapan yang kaya ya di dalam pemulihan Tuhan, yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang hanya mengerti secara dangkal ya. Contohnya salib Tuhan. Kalau di dalam ruang dan waktu, salib Tuhan kan terjadi kira-kira 2000 tahun yang lalu. Ya, tetapi Wahyu pasal 13 ayat 8 ya, bahwa anak domba itu sudah disembelih bahkan ya sejak dunia dijadikan. Artinya sebelum ada penciptaan manusia itu sudah ada salib yang di dalam waktu baru terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Jadi ini beginilah ya isi dari Alkitab kita yang ilahi ini. Kita benar-benar perlu bersandar roh untuk dapat menikmati semua perkara ini ya. Jadi dalam pandangan Allah, Roh Kristus itu berfungsi dalam kekekalan. Tetapi di dalam waktu ya, keberadaannya baru ada setelah Kristus bangkit. Ya, jadi inilah saudara-saudari poin-poin yang saya nikmati di dalam FKKP kita hari pertama dan hari kedua. Khususnya yang hari kedua ada beberapa poin yang belum saya sampaikan. Nanti saudara-saudari boleh menambahkan, boleh juga ya menikmatinya dibaca lagi hari kedua. Amin. Saya izin mute, silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Silakan saudari sharing. Tuh. Amin. Tuhan, saudari ya. Oh, Tuhan Yesus ya. Perkara kasih karunia atau anugerah ini memang
umum ya, umum bagi orang-orang Kristen yang mereka sudah mengenal ya perkara anugerah. Tapi pengenalan kita dulu sebelum di pemulihan itu sangat dangkal ya. Anugerah itu kita pikir perkara-perkara yang di luaran, berkat-berkat yang di luar gitu ya, punya anak, punya pekerjaan, punya usaha yang diberkati, seperti itu merupakan satu anugerah. Tapi kita perlu hari ini menyelidiki ya, memahami fakta-fakta kebenaran mengenai anugerah itu sendiri atau kasih karunia itu sendiri, sehingga kita pertama memiliki tumpuan ya untuk mengalaminya. Ketika kita mengetahui kebenaran, saudari, ya ternyata Allah itu tidak cukup puas kita hanya memiliki kebenaran, tetapi Dia mendamba agar kita ini mengalami kebenaran itu sebagai pengalaman kita ini yang akan membuat kasih karunia atau anugerah itu semakin dilipat gandakan di atas diri kita ya. Mengucap syukur untuk persekutuan saudara pagi hari ini sangat dibukakan bagi kita, tidak cukup hanya mengenal firman ya. Tapi firman ini adalah membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Ini juga menjadi kedambaan kita. Dari jika Kristus tidak menjadi kenikmatan kita, maka kebenaran tentang kasih karunia hanya doktrin. Oh Tuhan Yesus, karena kasih karunia itu adalah diri Kristus itu sendiri, Allah yang berinkarnasi menjadi daging ya, di dalam Tuhan ya, Tuhan Yesus itu kemudian Tuhan ini melalui mati bangkit yang menjadi roh di dalam kita untuk kita alami. Oh Tuhan Yesus ya, kita mengetahui ini di dalam Yohanes 1 ayat 14 ya, ini menjadi bukti dasar yang kuat untuk kita miliki sebagai pengalaman kita, saudari ya, mengetahui bahwa dalam Yohanes 1 ayat 14 itu Allah itu menjadi, firman itu menjadi daging ya. Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 firman itu menjadi daging. Berarti daging ini yaitu Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Dan 1 Kolose 1 ayat 19, Tuhan kita ini adalah kepenuhan Allah itu sendiri. Berarti ketika kita percaya Tuhan, sebenarnya kita itu menerima Allah sebagai kasih karunia di dalam kita. Oh Tuhan Yesus, kasih karunia demikian itu hidup di dalam kita, saudari ya. Allah yang kita terima sebagai roh pemberi hayat hari ini melalui kehidupan inkarnasinya, keinsaniannya, kematian, kebangkitannya, kenaikannya, itu hari ini menjadi roh pemberi hayat di dalam kita, menjadi kasih karunia kita yang bisa kita nikmati. Oh puji Tuhannya, Allah hari ini kita bisa nikmati, saudara, kita bisa jamah, kita bisa alami aspek-aspeknya, atribut-atributnya. Ini adalah suatu berkat yang besar, melebihi apapun di muka bumi ini ya. Kalau orang mendapatkan pekerjaan, mendapatkan anak, mendapatkan kesehatan, mereka mengatakan itu anugerah, itu terlalu dangkal, saudari ya. Kita tidak memerlukan anugerah yang sedemikian, saudari ya. Tetapi kita hanya memerlukan Kristus yang kita kenal di dalam firman itu sebagai kenikmatan kita. Oh Tuhan Yesus, betapa Dia ketika hidup di bumi ini lemah lembut, rendah hati, penuh rahmat ya, penuh belas kasihan. Itu yang menjadi bagian kita, saudari, berkat sejati kita itu yang demikian. Bukan lagi kita mengejar perkara-perkara berkat-berkat yang di luar, baik itu materi maupun sukacita yang luaran, kegembiraan, kebahagiaan yang luaran, tidak seperti itu lagi. Tetapi bagaimana pengenalan kita ini semakin dalam terhadap Tuhan, semakin tinggi, semakin diperbesar, demikian Allah bisa menjadi berkat bagian kita yang sejati. Ya, sukacita kita yang di dalam ini, saudari ya, tidak terpengaruh lagi oleh perkara-perkara yang di luar. Karena apa? Kita mengalami Allah sebagai segala sesuatu kita. Di dalam penderitaan-penderitaan kita, saudari ya, kita memerlukan banyak anugerah, banyak kasih karunia, yaitu Allah menjadi penghiburan kita, menjadi kekuatan kita, segala sesuatu kita. Inilah kasih karunia, saudari. Inilah anugerah, saudari ya. Sehingga kita bisa saudari, memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Melalui pembatasan-pembatasan, pemberitaan-pemberitaan, kita tidak menjadi orang yang tawar hati, saudari ya. Tetapi kita bahkan bisa memuji Tuhan, ya, memuliakan Tuhan di tengah pembatasan, penderitaan, kesulitan kita. Karena apa? Kita dipenuhi dengan pengenalan akan
kebenaran. Ya, pengenalan akan kebenaran ini membawa kita ada satu tumpuan untuk Allah bekerja di dalam kita, menggarapkan dirinya sendiri kepada kita. Oh, puji Tuhannya. Kita perlu ditekankan ya bahwa kasih karunia anugerah itu kita peroleh melalui pengenalan. Untuk itu setiap hari kita tidak boleh kekurangan firman ya, perkataan Tuhan di dalam kita, dan juga menengadah kepada Tuhan supaya kebenaran perkataan firman Tuhan yang kita nikmati ini boleh membawa kita kepada pengalaman. Inilah yang disebut kasih karunia. Di Tuhan, mulia bagi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua saudari. Silakan dilanjut persekutuan saya. Amin. Silakan saudari. Ya, kita melihat di sini ternyata kasih karunia itu adalah kenikmatan kita terhadap Allah. Kemudian kasih karunia ini adalah Allah Tritunggal yang sudah menjadi hayat dan menjadi segala sesuatu bagi kita. Tapi tadi saudara Vicky mengutarakan bahwa kasih karunia itu harus berlipat ganda. Itu berlipat ganda itu harus bertambah-tambah. Nah, bertambah-tambah atau berlipat ganda itu tergantung pengenalan kita terhadap Tuhan. Kalau hari ini banyak orang menganggap kasih karunia itu di bagian luar, tapi di dalam kita itu kasih karunia adalah Kristus sendiri. Sehingga Kristus itu harus lebih dalam. Kita harus mengenal Dia lebih dalam, sehingga akan terus berlipat ganda, bertambah-tambah. Nah, kemudian saya menikmati tadi dalam pemberitaan saudara bahwa ternyata juga salah satu kasih karunia yang harus kita nikmati melalui banyak penderitaan atau salib atau penanggulangan, itu yang penanggulangan alamnya. Nah, makin banyak kita dibereskan dengan hal-hal alamnya itu dengan salib, itu juga adalah kasih karunia. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, setiap hari ternyata kita bisa mengalami Kristus sebagai kasih karunia di dalam menghadapi situasi apapun. Lalu saya menikmati pagi ini bahwa Rasul Paulus, dia bilang dia bekerja keras lebih dari saudara-saudara yang lain. Dan dia menganggap dia bisa mengalami banyak pekerjaan Tuhan yang ditanggung, dikerjakan melalui Paulus itu adalah kasih karunia. Nah, puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini pun kalau kita bisa melihat banyak perkara Tuhan yang terbuka di atas diri kita, pengenalan kita makin hari makin terbuka, itu pun kasih karunia. Puji Tuhan, kita hidup sampai hari ini pun bisa melayani Tuhan, bisa berbagian dengan gereja, itu pun kasih karunia. Mulia bagi Tuhan. Amen. Amin. Silakan. Amin. Puji Tuhan, terang yang saya dapat pagi ini begitu jelas. Jadi bagi kita, kasih karunia yang adalah Kristus itu sendiri harus menjadi kenikmatan kita. Kalau Kristus tidak jadi kenikmatan kita, maka kebenaran tentang kasih karunia hanya sebagai doktrin saja. Kalau di kekristenan dulu yang kita tahu, kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma, tidak diusahakan. Tapi itu begitu dangkal. Pagi ini kita juga diutarakan mengenai fakta-fakta Alkitab. Ayat-ayat yang sudah kita dengar di dalam Yohanes 1 ayat 14, di dalam diri Tuhan penuh dengan kasih karunia, bukan benda-benda di luar Tuhan Yesus. Juga tadi ada Kolose 1 ayat 19, apa yang memenuhi diri Tuhan Yesus yang adalah kasih karunia itu adalah Allah. Jadi kasih karunia adalah Allah. Tadi juga fakta Alkitab Yohanes 1 ayat 16, yang keluar dari kepenuhannya
kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi di sini ada pertambahan Allah yang keluar dari Tuhan Yesus. Juga tadi ada Filipi 4 ayat 23. Kasih karunia yaitu Allah yang menyertai roh kita. Dikatakan Allah keluar dari Tuhan Yesus masuk ke dalam diri kita, yaitu roh itu atau roh Yesus Kristus. Tadi juga ada Ibrani 10 ayat 29, itu adalah kasih karunia. Roh itu adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah roh itu masuk dalam roh kita, berbaur dengan roh kita. Puji Tuhan. Jadi kasih karunia adalah Allah Tritunggal menjadi hayat kita di Filipi 4 ayat 23. Puji Tuhan, kita begitu limpah. Kasih karunia itu adalah pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus di dalam roh, dan menjadi kenikmatan kita dalam pengenalan. Kasih karunia itu pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus yang adalah roh pemberi hayat. Tadi dikatakan cara pengenalan sebagai kasih karunia dilipat gandakan, yaitu melalui penderitaan-penderitaan yang kita alami, pembatasan-pembatasan, dan kelemahan-kelemahan kita. Dijelaskan tadi, penderitaan adalah hayat alamiah kita yang perlu dibatasi, perlu dikekang, perlu dibunuh, berupa kesenangan-kesenangan saya, kebiasaan saya, sehingga kita memiliki kasih karunia yang semakin berlipat ganda. Amin. Amin. Silakan, saudari. Amin. Di Tuhan ya, saudari. Saya juga mau sharing. Kasih karunia itu dulu, atau anugerah itu dulu begitu dangkal saya kenal, yaitu berkat-berkat luarannya yang kita terima. Tapi hari ini kita semakin dibukakan. Kasih karunia itu adalah diri Tuhan sendiri. Anugerah itu diri Tuhan sendiri. Ini perlu kita, walaupun kita sudah diterangkan sedemikian rupa ya, tetapi kita harus benar-benar memahaminya di dalam roh kita ya, bahwa kasih karunia itu adalah diri Tuhan sendiri. Nah, kasih karunia ini akan semakin bertambah melalui pembatasan-pembatasan, melalui kelemahan-kelemahan. Sepertinya tidak enak ya, saudari, bahwa kasih karunia itu melalui pembatasan-pembatasan, kelemahan-kelemahan kita itu justru berlipat ganda karena kita mengalami diri Tuhan sendiri. Ketika kita belum mengerti bahwa kasih karunia adalah diri Tuhan sendiri, pasti kita menolak ya semua pembatasan-pembatasan, kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan kita. Tetapi kalau Tuhan sudah menerangi kita bahwa kasih karunia adalah diri Tuhan sendiri dan akan berlipat ganda melalui alamiah kita yang semakin dikikis ya, maka kita akan semakin mendapatkan diri Tuhan. Saya juga mengalami ya betapa penderitaan, pembatasan yang dari Tuhan, bukan karena kesalahan kita ya, itu justru menambahkan unsur Tuhan di dalam saya. Memang kalau saya pribadi pertama ya pasti saya bergejolak, nggak mau terima. Tetapi ketika kembali ke dalam roh, menerimanya di dalam roh, maka mendapatkan Tuhan itu sendiri sebagai kasih karunia, sebagai anugerah. Semoga kita melalui berita ini ya terus makin mau datang kepada firman-Nya, mau ditanggulangi oleh Tuhan supaya alamiah kita semakin terkikis dan Tuhan semakin bertambah.
sedikit perkataan saja kalau kita bawa ke dalam Tuhan, itu akan membawa pertambahan Tuhan yang semakin banyak ya di dalam kita. Semoga Tuhan membalas kasihani setiap kita melalui berita ini, kita mendapatkan perkataan Tuhan, sehingga melalui perkataan Tuhan ini kita semakin terangi dan kita semakin mendapatkan anugerah atau kasih karunia yang diri Tuhan itu sendiri semakin bertambah di dalam kita. Amin. Silakan saudara-saudari yang mau menambahkan. Amin. Ya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudari, di berita ini, ya kasih karunia itu atau anugerah itu adalah ya Allah Tritunggal yang berhuni di dalam saya menjadi ini tentu menjadi pengalaman bagaimana Allah Tritunggal menjadi kenikmatan roh itu menjadi pengalaman saya ketika saya datang kepada firman dan memperhidupkannya setiap hari. Allah bagi itu yang sudah berhuni diperhidupkan dalam situasi kelemahan kids, situasi mati dia, sehingga Allah Tritunggal menjadi kenikmatan saya karena saya mengalaminya setiap hari, memperhidupkan, membaurkan firman itu ke dalam diri. Dan bisa membunuh roh saya. Perhatikan perkara, saya lebih memperhatikan Tritunggal di dalam diri saya yang dibawakan ke dalam saya dan saya sehingga situasi saya tidak berada di dalam diri saya sendiri, tapi saya begitu lincah kembali ke dalam roh. Ketika kembali ke dalam roh dan menikmati dia, saya memiliki sukacita sekalipun situasinya situasi yang tidak menyenangkan, tetapi Kristus sebagai anugerah dan kasih karunia itulah yang saya perhidupkan, itu yang menjadi pengalaman saya, menolong saya sehingga saya memiliki Allah Tritunggal ya di dalam diri saya, karena saya selalu membaurkan diri saya ke dalam Allah Tritunggal, yaitu ke dalam firman-Nya. Itulah pengalaman saya, bagaimana saya keluar dari diri saya untuk mengambil Kristus sebagai kasih karunia menjadi pengalaman saya, sehingga hari lepas hari Kristus boleh bertambah di dalam diri saya. Dan pertambahan Kristus juga di dalam diri saya harus membawa saya bisa dapat merawat orang atau mulai belajar memberitakan Injil. Tadi saudara katakan kita harus memberitahu kepada orang-orang di sana bagaimana Allah Tritunggal itu berhuni dalam kita menjadi pengalaman kita. Kita harus memberitahu kepada orang yang di sana yang tidak tahu pekerjaan roh itu di dalam diri mereka. Kita mulai menuntun mereka, inilah pekerjaan saya ya. Ketika saya mengenal kebenaran Kristus sebagai kasih karunia, ada beban di dalam diri saya harus menyalurkan Kristus ini kepada orang lain, walaupun itu memang ada penderitaan ya, kadang-kala ditolak, diejek, tetapi itulah nasib kita ya, ketika kita mengalami Kristus sebagai sang kasih karunia dalam diri kita, itu menjadi kenikmatan kita dan menjadi pengalaman kita, maka itu juga menjadi pekerjaan kita untuk menyalurkannya kepada orang lain. Puji Tuhan, saudara-saudara, inilah kenikmatan saya terhadap perkara ini. Kiranya Tuhan merahmati kita semua. Amin. Amin. Karena waktu kita doa ya saudari. Amin. Silakan doa.
Oh Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih karena kasih karuniamu terus menyertai kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Dikau sebagai sumber kenikmatan bagi kami. Oh Tuhan, di dalam kasih karuniamu ini, biarlah kami tidak menyia-nyiakannya, tetapi kami senantiasa Tuhan memiliki satu hati yang terus menengadah kepadamu. Kasih karuniamu semakin bertambah di dalam kami, memenuhi kami. Oh Tuhan Yesus, hingga kami bisa mengalami perhentian yang sejati. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudari, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih saudara Didi, terima kasih saudara-saudari. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin.